Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 456-460. Kekuatan keluarga Kang di ibu kota tidak bisa dilawan oleh mereka atau Ye Chong. Zhou Yunyi berkata dengan sungguh-sungguh, adik laki-laki, saya tahu kamu ingin membantu Tong Tong, tetapi dengan kemampuanmu, kamu benar-benar tidak dapat melakukannya. Kamu harus membiarkan Yu Tong mengikuti kami. Ye Chong sedikit tidak sabar, dan berkata sambil tersenyum, Yu Tong adalah milikku, dan aku adalah kepala desa ini. Selama Yu Tong tidak mau pergi, tidak ada yang bisa membawanya pergi, aku akan meninggalkan ini di sini. Dan jika kamu tidak percaya padaku, coba. Oh, aku pergi, kamu gila, berani menantang kami. Sepertinya kamu lelah bekerja, teriak Zhou Yulu. Zhou Yunyi berkata, adik laki-laki, mengapa kamu repot-repot? Ye Chong berkata, karena aku tidak bisa meninggalkan Yu Tong lagi, begitu. Dia mengatakan ini, mata Zhou Yu Tong langsung melebar, dan hatinya sangat tersentuh. Bahkan dalam situasi ini, dia masih sedikit gembira. Mendengus, aku sudah tahu kau menyukaiku, brengsek, katakan itu sekarang. Wajah Zhou Yu Tong tiba-tiba memerah. Apakah ada pengakuan yang lebih eksplisit dari ini di dunia? Dia sangat tersentuh. Tetapi Ye Chong terus berkata, bagaimanapun, Yu Tong adalah sekretaris partai desaku, dan ada banyak pekerjaan di desa. Jika dia pergi, siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Wajah Zhou Yu Tong gelap, ternyata. Itulah yang dimaksud Ye Chong ketika dia berkata, aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa bekerja tanpa dia. Memikirkan hal ini, Zhou Yu Tong benar-benar ingin mencekik Ye Chong sampai mati. Nak, berhenti main-main denganku di sini, dan biarkan aku pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Kata Zhou Yulu. Ye Chong tersenyum, sama-sama dengan saya. Anda dapat mencobanya, tetapi Anda harus menemukan beberapa pengawal yang lebih baik dari yang barusan. Zhou Yulu tersipu karena marah, dan suasananya sedikit canggung untuk sementara waktu. Bu, ayah, aku tidak akan pergi, karena kita telah membuat kesepakatan. Aku masih punya 1 tahun lagi, tolong beri aku 1 tahun lagi. Kata Zhou Yu Tong. Mendengar ini, Cai Duofen sedikit ragu. Zhou Yu Tong melanjutkan, setelah 1 tahun, jika saya tidak mencapai prestasi apapun, maka saya akan pergi dengan Anda dengan rela. Jika tidak, bahkan jika Anda membawa saya kembali sekarang, saya tidak akan bahagia. Zhou Yulu masih tanpa henti. Begitu dia berbicara, Zhou Yunyi menghentikannya. Lupakan, karena Tong Tong berpikir begitu. Ayo dengarkan Tong Tong. Zhou Yu Tong berkata dengan air mata berlinang, kakek, apakah kamu benar-benar mendukungku? Zhou Yunyi tersenyum kecut. Kakek tidak bisa membiarkanmu memilih sendiri. Kebahagiaan, jika kamu bahkan tidak bisa memberikannya kepadamu selama 1 tahun, maka kakek akan benar-benar malu padamu. Berbicara tentang ini, air mata lama Zhou Yunyi akan mengalir. Kakek, kamu sangat baik. Mata Zhou Yu Tong juga merah, dan dia melemparkan dirinya ke tubuh Zhou Yunyi, menangis. Mata Cai Duofen juga merah, dan ketika dia hendak menangis, Zhou Yulu juga tersedak. Ye Chong benci melihat orang lain menangis, apalagi seluruh keluarga menangis bersama. Dia dengan cepat berkata, oh, bagus sekali, hari ini adalah malam tahun baru. Mengapa kamu tidak tinggal dan menghabiskan tahun baru bersama Yu Tong? Cai Duofen menyeka matanya, tapi tidak ada apa-apa di sini, apa bagusnya? Mengapa kita tidak pulang untuk tahun baru, Yu Tong? Jangan khawatir, kami akan mengirimmu kembali setelah tahun baru, oke? Zhou Yu Tong tersenyum sambil menangis dan berkata, Bu, jangan khawatir. Ada banyak hal di desa Xiaoye yang tidak kamu ketahui. Hari ini, aku akan memberimu tahun baru yang luar biasa, hari tahun baru. Pagi-pagi sekali, Zhou Yulu dan Cai Duofen dibangunkan oleh suara petasan, bum-bum. Itu adalah Ye Guangcai, kepala desa tua, yang menyalakan petasan. Suaranya sangat keras sehingga anjing hitam tua di desa itu ketakutan, dan terus menggonggong.
Chai Duofen menggosok matanya, hingga saat ini dia masih mengenang pemandangan malam tahun baru tadi malam di benaknya. Zhou Yutong benar, ini adalah malam tahun baru paling istimewa yang mereka miliki. Meskipun ini adalah sebuah desa, keluarga Ye Chong tidak jauh berbeda dengan villa besar Zhou. Yang paling istimewa adalah makan malam tahun baru. Chai Duofen belum pernah makan hidangan yang begitu lezat. Dia tidak menyangka sayuran di desa Xiaoye begitu lezat. Dia makan 20 pangsit kemarin. Harus dikatakan bahwa sikap mereka terhadap desa Xiaoye telah banyak berubah dalam satu malam. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa desa Xiaoye adalah desa yang sangat kaya. Namun, ketika Zhou Yutong menyebutkan bahwa setelah Ye Chong kembali, desa menjadi seperti ini. Baik Zhou Yulu dan Chai Duofen memandang Ye Chong secara berbeda. Zhou Yunyi bangun pagi-pagi sekali, dan memanggil Ye Chong untuk jalan-jalan pagi-pagi sekali. Keduanya berjalan di atas salju, dan terdengar suara berderit saat mereka menginjaknya. Saat melewati gerbang rumah penduduk, Anda bisa melihat tumpukan besar puing-puing petasan berserakan di setiap gerbang. Tuan Ye, saya tahu bahwa ketika Tong Tong bersamamu, dia sangat bahagia. Kata Zhou Yunyi. Ye Chong mengambil kesempatan untuk bertanya, mengapa kamu ingin Yutong menikah dengan seseorang yang tidak disukainya? Zhou Yunyi menghela nafas, dan berkata, aku bisa memindahkan seluruh kota Yu dengan kruk, tapi aku masih tidak bisa melindungi cucuku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Chong berkata, jika Yutong tidak mau, aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan siapapun. Zhou Yunyi memandang Ye Chong dengan penuh penghargaan, dan berkata, bagus kalau anak muda memiliki keberanian seperti itu, tapi keluarga Kang bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, saya merasa sangat menghina. Apa itu keluarga Kang? Jika kau mengganggunya, bunuh saja dia, Zhou Yunyi melanjutkan. Meskipun aku tidak bisa membiarkan Tong Tong memilih kebahagiaannya sendiri, setidaknya di tahun ini, aku bisa membiarkannya memiliki kebebasan. Ye Chong masih tidak berbicara. Jika dia dapat berbicara tentang cinta yang dipilih secara bebas sebelum dia menikah, maka mungkin dia akan memiliki lebih sedikit penyesalan. Kata Zhou Yunyi sambil menatap Ye Chong dengan penuh arti. Wajah tua Ye Chong memerah. Nah, ini, Zhou Yunyi tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa kami, Tong Tong, sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Anda, dan menurut saya Anda adalah pemuda yang sangat baik. Tuan Zhou terima kasih. Ye Chong merasa sedikit malu. Zhou Yunyi menghela nafas dan menatap matahari terbit. Dia bergumam, saya sangat berharap suatu hari nanti, Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan keluarga Kang. Tetapi ini tidak mungkin. Mungkin, sekarang saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda tentang keluarga Kang. Konfrontasi. Tapi suatu hari, aku akan memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Kang. Dan aku juga akan dapat mendukung pilihan Zhou Yutong sendiri. Kata Ye Chong. Zhou Yunyi mengangguk. Oke, anak muda menjanjikan. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah bersama. Zhou Yulu sedang memuat mobil dan bersiap untuk kembali ke Yucheng. Biasanya, pada hari pertama tahun baru Imlek, banyak orang dari keluarga Zhou akan datang berkunjung. Jika lelaki tua dari keluarga Zhou dan bos dari keluarga Zhou tidak ada di sana, tampaknya dia tidak memiliki banyak etiket. Jadi mereka harus buru-buru kembali. Oh, Yutong, bawakan aku lebih banyak bocah ini. Kenapa dia menjadi begitu pelit? Keluh Chai Duofen kepada Zhou Yutong sambil menumpuk sayuran di mobil. Zhou Yutong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bu, makanan Ye Chong telah dikemas untukmu, dan tidak ada yang tersisa. Jika kamu masih menginginkannya, aku hanya bisa pergi ke gunung belakang untuk mengambilkannya untukmu. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, itu saja, hehe, kalau begitu tidak perlu. Li Sujuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, nak, selama kamu mau makan, aku akan mengirimkannya kepadamu kapan saja di masa depan. Chai Duofen mengangguk, oh, bagus sekali,
saya sangat suka makanan di desa Anda. Keluarga Zhou berbasa-basi dengan Zhou Yutong untuk sementara waktu, dan kemudian kedua SUV hitam itu pergi. Zhou Yutong menghela nafas lega, setidaknya dia masih punya waktu 1 tahun untuk tinggal di desa Xiaoye. Sekarang Ye Chong mengetahui rahasia Zhou Yutong. Dia berkata kepada Zhou Yutong, "Jangan khawatir, selama kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang akan membiarkanmu pergi." Melampaui keluarga Kang dalam 2 tahun, ketika Zhou Yutong bertanya, matanya penuh antisipasi. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pasti." Zhou Yutong tersipu dan berkata, "Terima kasih. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Ini tahun baru Imlek, mengapa Anda tidak menunjukkan tubuh Anda?" Ye Chong terkikik. Zhou Yutong memutar matanya dan berkata, "Kamu sangat keras kepala." 3 kalimat tidak serius. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan hendak mencubit Ye Chong. Ye Chong lari dengan tergesa-gesa. Desa Xiaoye menghabiskan beberapa hari selama festival musim semi di tengah tawa yang meriah. Hari ini adalah hari kelima tahun baru Imlek, dan pusat pemandian air panas di desa Xiaoye dibuka. Publisitas dimulai sebelum festival musim semi. Begitu banyak pelanggan datang ke pusat pemandian air panas segera setelah dibuka. Tepat pada waktunya untuk hari ini, atau hari Valentine pada tanggal 14 Februari. Oleh karena itu, banyak pasangan muda yang datang ke sini. Bagaimanapun, ini adalah pusat pemandian air panas yang baru dibuka, di satu sisi sangat disukai, dan di sisi lain penuh dengan kesegaran. Mai Dehao juga sangat berpengalaman dan membangun seluruh pusat pemandian air panas dengan indah. Sekarang, ada 2 jalan di pintu masuk gunung belakang. Satu jalan menuju ke dasar penanaman, dan jalan lainnya menuju ke pusat mata air panas. Zhang Tiezu dan yang lainnya untuk sementara bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan pusat mata air panas. Luling telah mengeluarkan Guyu dari lembaga penelitian, jadi misi pertama Chen Yong dan Zhang Dalong berhasil diselesaikan. Keduanya menerima hadiah 3 juta dan kembali ke desa dengan puas. Jalan menuju pangkalan penanaman saat ini dijaga oleh Zhang Dalong sendiri, dan pemalas tidak diizinkan masuk. Jalan menuju pusat mata air panas terbuka, masuk dari pintu masuk. Anda bisa melihat bendera merah melambai di kedua sisinya, dan ada rambu jalan yang mencolok dengan kata-kata pusat pemandian air panas di kejauhan. Ikuti petunjuk sampai Anda mencapai setengah jalan ke atas gunung, dan Anda akan melihat gerbang pusat mata air panas. Gerbangnya diperbaiki dengan marmer putih, dan diukir berbentuk naga terbang yang sangat megah. Setelah memasuki pintu gerbang, Anda bisa mencapai area pemandian air panas dalam waktu kurang dari 5 menit melalui jalur yang berkelok-kelok. Anda bisa melihat besar dan kecil, ada hampir selusin mata air panas dengan suhu berbeda. Dikelilingi oleh perak, udara panas berwarna putih keluar dari lubang mata air panas, yang membuat orang merasa seperti berada di negeri dongeng, seperti mimpi. Ada banyak orang berendam di setiap lubang air panas. Di antara mereka, mata air panas terpanas dan terbesar memiliki paling banyak orang, dan mereka hampir mengejar pangsit. Karena terlalu banyak orang yang datang ke sumber air panas, 2 lubang air panas yang dipesan harus dibuka. Awalnya, 2 lubang mata air panas ini khusus disediakan oleh Ye Chong untuk dinikmati penduduk desa. Namun, penduduk desa belum pernah ke sumber air panas, jadi mereka belum menerima metode mandi ini untuk pertama kalinya, dan hampir tidak ada yang datang. Kebetulan dibuka dulu untuk digunakan turis. Suhu air panas di sini sedang, ditambah dengan aura pegunungan belakang yang kaya, sehingga setelah berendam di air panas, orang hanya merasa segar dan nyaman. Perasaan di sini benar-benar berbeda dari tempat lain. Iya, aku merasa seperti dulu berendam di mata air panas palsu. Tempat ini sangat bagus. Aku harus kuat di MW. Komentar semua orang, wisatawan berendam di mata air panas sambil mengagumi pemandangan gunung belakang. Sekarang bersalju, dan rumah kaca di dasar tanam tertutup salju. Kadang-kadang akan ada beberapa burung kecil,
dengan hati-hati mencari makanan di salju. Meski tidak seindah pegunungan dan dataran di musim panas, pegunungan belakang di musim dingin juga memiliki cita rasa yang istimewa. Para turis di sisi jauh memiliki pemandangan terbaik, dan ketika mereka meratapi surga seperti itu, 3 pria besar berjalan dengan riang. Itu adalah Qiao Laosan, Liu Erbangxi dan Qi Dazu dari desa. Mereka relatif aktif di desa, meskipun mereka malu datang ke sini untuk mandi. Pada awalnya, mereka tergoda ketika melihat begitu banyak orang akan mandi. Mungkin populer di kota untuk mencuci seperti ini sekarang. Benar, toh gratis, ayo pergi dan lihat-lihat. Ayo pergi, bersama-sama. Mereka bertiga datang ke pusat pemandian air panas. Kesejahteraan yang Ye Chong berikan kepada penduduk desa Xiaoye. Penduduk desa datang ke pemandian air panas secara gratis. Ketiganya datang ke tepi mata air panas. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang. Bukankah ini hanya pemandian? Kata Qiao Laosan. Liu Erbangxi masih memegang botol anggur, tersipu dan berkata, "Lihat, ada pria dan wanita di pemandian ini." Qi Dazu menggaruk kepalanya dan berkata, "Aneh. Mengapa mereka tidak melepas semua pakaian mereka saat mandi?" Qiao Laosan terkekeh. Mungkin semua orang di kota menyukai ini, jadi mari kita ikuti saja. Kemudian, mereka bertiga hanya melepas celana pendek yang ketat, lalu berjalan ke sumber air panas satu persatu. Semua orang tercengang, yang lain mengenakan pakaian renang dan celana renang tahan air, tetapi mereka cukup beruntung untuk turun dengan celana pendek. Setelah basah, tidak ada bedanya dengan yang transparan. Bajingan bau, seseorang memarahi. Namun, sebelum semua orang sempat mengusir Qi Dazu dan yang lainnya pergi, air di mata air panas segera menjadi hitam setelah mereka masuk ke dalam air. Entah sudah berapa lama mereka bertiga mandi, air hitamnya hampir berubah menjadi tinta, dan perlahan menyebar. Melihat pemandangan ini, orang lain lari keluar dari lubang mata air panas satu persatu. Dalam beberapa detik, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di pemandian air panas. Ya Tuhan, ini sangat nyaman, kata Qi Dazu sambil menggosok tubuhnya tanpa disadari. Liu Erbangxi menyesap anggurnya dan bertanya dengan aneh, "Mengapa orang-orang ini pergi bersama? Apakah mereka semua sudah mandi?" Pusat pemandian air panas penuh dengan orang yang datang dan pergi. Ye Chong dan Mai Dehao melihat dari kejauhan, dan mengangguk puas. Ini baru pembukaan mata air panas, dan rumah pertanian yang direncanakan oleh Ye Chong belum dilaksanakan. Pada saat itu, dengan mengandalkan pusat pemandian air panas, seluruh desa Xiaoye akan diubah menjadi pusat resor, yang pasti akan menarik lebih banyak wisatawan. Ye Chong dan Mai Dehao mengungkapkan pikiran mereka. Matt Howe tidak bisa menahan anggukan, tentu saja tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Jika ingin membangun resort center maka harus membangun Dragon Palace Dojo terlebih dahulu. Selain digunakan untuk kultivasi Ye Chong, Dragon Palace Dojo sendiri merupakan bangunan antik, setelah selesai tidak akan kalah dengan kota kuno selebriti internet manapun. Sementara Ye Chong sedang berpikir, sambil melihat pasangan di kejauhan, dia tiba-tiba memikirkan Zhang Xiaojun. Karena dia disalahpahami oleh Zhang Xiaojun terakhir kali, Ye Chong menelepon beberapa kali, tetapi digantung oleh Zhang Xiaojun, dia belum memaafkan Ye Chong. Memanfaatkan kesempatan hari Valentine hari ini, Ye Chong akan meminta maaf kepada Zhang Xiaoyun lagi. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika saatnya untuk meminta maaf, dia tetap harus meminta maaf, lagi pula dia laki-laki. Malam itu, Ye Chong memutar video chat lagi. Kali ini, Zhang Xiaojun akhirnya terhubung dengan video tersebut. Meskipun wajah Zhang Xiaoyun tidak terlalu tampan, dia masih bisa merasakan bahwa Ye Chong membuat video untuknya, dan dia cukup senang. "Hah? Ada apa? Katakan padaku." Ye Chong dengan cepat menjelaskan seluk-beluk masalah ini kepada Zhang Xiaojun. Lagi pula, tugas sudah selesai sekarang, jadi tidak akan ada masalah untuk berbicara. Tepat ketika kemarahan Zhang Xiaoyun sedikit mereda,
Lin Wan dan Zhou Yutong tiba-tiba mendorong pintu kamar Ye Chong. "Cepat, tunggu apa lagi? Aku tidak sabar," kata Zhou Yutong. "Ya, Ye Chong, kenapa kamu tidak cepat datang?" Semua orang bersemangat. Lin Wan tertawa, "Kami akan menunggumu di tepi sungai, cepatlah." Setelah mengatakan itu, kedua gadis itu bergandengan tangan dan pergi. Ye Chong baru ingat bahwa dia membuat janji dengan Lin Wan dan Zhou Yutong untuk menyalakan kembang api di tepi sungai malam ini. "Pada akhirnya, saya sangat sibuk mengobrol dengan Zhang Xiaoyun sehingga saya lupa. Kali ini bisa hancur." Zhang Xiaoyun mendengar semua yang dikatakan Lin Wan dan Zhou Yutong. Zhang Xiaoyun memandang Ye Chong dengan marah. "Oke, sambil meminta maaf kepadaku, aku juga berkencan dengan gadis lain. Kamu sebenarnya berkencan dua sekaligus. Kamu sangat mesum, Xiaoyun. Dengarkan aku." Ye Chong buru-buru menjelaskan, "HMPH, cepat pergi. Aku tidak sabar, aku senang. Aku sudah menunggumu di samping tempat tidur." Zhang Xiaoyun berkata dengan marah. Ye Chong terdiam, telinga macam apa ini? "Bukan di samping tempat tidur, tapi di tepi sungai," bantah Ye Chong. "Apa?" Garis bawah Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir, kali ini kesalahpahamannya bahkan lebih dalam. Keesokan harinya, Lin Tianqi menelepon Ye Chong. "Saudara Chong, Qin Zi, Direktur Departemen Pemasaran, meminta kenaikan gaji. Jika tidak dia akan meninggalkan kilang anggur. Adalah umum bagi karyawan untuk meminta kenaikan gaji. Jika seseorang memiliki kemampuan tinggi, maka promosi dan kenaikan gaji dan itu seharusnya. Jika itu permintaan normal untuk kenaikan gaji, Lin Tianqi tidak akan menelepon Ye Chong. Namun, Qin Zi ini justru meminta gaji tahunan puluhan juta. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan pergi dan melihat sendiri. Jika dia memiliki kemampuan, 10 juta setahun bukan tidak mungkin." Setelah itu, Ye Chong mengendarai helikopter ke Luzhou. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk helikopter tiba di landasan pendaratan Rumah Long, dan kemudian dari Rumah Long ke kilang anggur. Ketika Ye Chong muncul di kilang anggur, Lin Tianqi dan Su Yuqian sama-sama terkejut. "Aku akan pergi, Saudara Chong. Apakah kamu sudah belajar teleportasi? Bukankah kamu mengatakan kamu berada di desa Xiaoye? Mengapa kamu datang ke sini begitu cepat?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku punya alat transportasi baru sekarang." Kemudian, Ye Chong memberitahu mereka tentang helikopter yang dikirim oleh keluarga Panjang. Baru saat itulah Lin Tianqi dan Su Yuqian tahu bahwa Ye Chong sebenarnya memiliki helikopter. "Brengsek kakak Chong, kamu sangat hebat, kamu bahkan bisa menerbangkan helikopter, kamu tidak bisa menerbangkan roket dalam beberapa hari." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Aku mengundangmu untuk pergi ke langit bersama nanti. Tapi sekarang, mari kita mulai bisnis." Setelah berbicara, Ye Chong meminta Lin Tianqi untuk menemukan Qin Zi sendiri. Qin Zi tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jas, kacamata berbingkai emas, dan pakaian orang sukses. Wajahnya sedikit gemuk, dan ketika dia melihat Ye Chong mendekat, dia berjalan dengan penuh semangat. Nyatanya, Qin Zi melihat ada masalah di bagian penjualan, jadi dia mengambil kesempatan untuk memeras perusahaan. Karena sekarang, selain dia, tidak ada orang tua di seluruh pasar penjualan. Dia dapat yakin bahwa orang dengan sumber daya terbanyak di seluruh perusahaan adalah dia. Adapun Cheng Han, Wang Tianyu dan lainnya yang baru saja muncul, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Orang-orang ini masih sangat muda. Koneksi apa yang bisa mereka miliki? Oleh karena itu, dia merasa bahwa perusahaan anggur tidak dapat hidup tanpanya sekarang, dan ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menaikkan gajinya. Faktanya, dia sendiri tidak tahu bahwa Ye Chong pada dasarnya telah menaklukkan semua penjual minuman keras di kota Luzhou. Cheng Han telah menegosiasikan kontrak dengan mereka, dan mereka tinggal menunggu kerjasama dimulai setelah tahun depan. "Bos Ye,
Kamu mencariku? Qin Zi duduk di seberang Ye Chong dengan senyum palsu. Ye Chong mengangguk dengan tenang, dan berkata, saya mendengar Lin Tianqi mengatakan apa yang Anda pikirkan sebelumnya. Anda juga seorang karyawan lama perusahaan kami, dan Anda benar-benar harus memberikannya jika Anda ingin kenaikan gaji. Bagaimana dengan ini? Saya akan menaikkan Anda gaji tahunan menjadi 3 juta. 3 juta sudah merupakan peningkatan besar bagi Qin Zi. Tetapi Qin Zi melihat bahwa Ye Chong memberi dirinya sendiri kenaikan gaji dengan begitu mudah, dan dia bahkan lebih yakin bahwa perusahaan tidak dapat melakukannya tanpa dia sekarang. Jadi dia tahu bahwa dia masih bisa menaikkan harganya. Inilah yang disebut ketidakcukupan hati. Sebenarnya, alasan Ye Chong memberinya kenaikan gaji adalah karena dia ingin menguji karakternya terlebih dahulu. Qin Zi menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, 3 juta terlalu sedikit. Sejujurnya, ada kekurangan manajer pemasaran berpengalaman seperti saya. Banyak perusahaan telah menawarkan saya penawaran. Mereka ingin saya pergi ke sana, dan harga yang mereka tawarkan setidaknya 10 juta. Qin Zi ini juga menyombongkan diri, bahkan tidak ada yang mau menghabiskan 10 juta untuk menyewa seorang manajer departemen pemasaran. Qin Zi mengira Ye Chong adalah orang kaya yang tidak mengerti pasar, jadi dia harus mempercayai Ye Chong apapun yang dia katakan. Tapi bagaimanapun juga, aku sudah bekerja di sini begitu lama. Qin Zi melanjutkan, aku masih memiliki perasaan untuk kita, jadi kupikir, jika kamu bisa memberiku 10 juta, maka aku pasti akan tinggal di sini. Aku tidak akan pergi ke tempat lain. Melihat penampilan Qin Zi yang sangat tulus, Ye Chong tidak bisa menahan senyum. Jika itu masalahnya, carilah pekerjaan senilai 10 juta yuan. Kuil di tempat kami terlalu kecil untuk menampung dewa seperti Anda. Anda adalah seorang manajer pemasaran senilai 10 juta yuan. Qin Zi terkejut sesaat. Apa, kamu melepaskanku? Ye Chong mengangkat bahu. Itu benar. Qin Zi tercengang, dia tidak mengharapkan situasi seperti ini. Saya pergi, bagaimana dengan perusahaan? Tuan Ye, jangan lupa, sekarang saya satu-satunya yang memiliki koneksi yang cukup di perusahaan. Qin Zi melanjutkan, jika saya pergi, saya dapat menjamin bahwa perusahaan akan volume penjualan akan turun setidaknya 60%. Ye Chong tidak setuju, tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Qin Zi sedikit malu, dia tidak ingin pergi, tetapi kenyataannya, gajinya saat ini adalah dianggap sangat tinggi di seluruh industri. Bahkan jika Anda pergi mencarinya lagi, tidak mungkin menemukan yang lebih baik dari sekarang. Tuan Ye, sebenarnya, saya masih memiliki banyak kasih sayang untuk perusahaan kami, atau saya tidak akan pergi, seperti yang Anda katakan, saya dapat menerima 3 juta, Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya sekarang setelah kamu berubah pikiran, kamu bisa pergi. Bos Ye, apakah kamu ingin bermain dengan sangat cemerlang? Qin Zi sedikit kesal, tapi sekarang Ye Chong yang ingin mengusirnya. Ye Chong tersenyum, tidak ada yang istimewa. Qin Zi melihat sikap Ye Chong begitu tegas. Jadi dia hanya merobek wajahnya. Dia berkata, Tuan Ye, jangan lupa bahwa departemen penjualan sudah dalam kondisi bobrok. Jika saya pergi, tidak ada seorang pun di perusahaan kami yang dapat memimpin pasar penjualan, jika perusahaan saya membawa semua milik. Saya koneksi di sana, saya pikir itu akan menjadi kerugian yang lebih besar untuk kilang anggur kita. Ye Chong, ini mungkin bukan yang ingin kamu lihat. Dalam kata-kata Qin Zi, sudah dengan sedikit ancaman. Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aku tidak mengira kemampuanmu bernilai 10 juta pada awalnya, tapi sepertinya aku salah. Qin Zi mendengar Ye Chong mengatakan ini, diam-diam senang di dalam hatinya, sepertinya ancamannya berhasil. Tanpa diduga, Ye Chong melanjutkan, kemampuanmu bahkan tidak bernilai 100.000. Apa, Qin Zi sangat marah? Kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Kamu menghinaku, bagaimana aku mengatakannya? Qin Zi telah bekerja di industri ini selama lebih dari 10 tahun,
dan dia dapat dianggap sebagai manajer pemasaran medali emas di pasar bakat. Ye Chong mencibir, sejujurnya, sudah ada 33 dealer di kota Luzhu yang telah menandatangani kontrak dengan kami. Kamu bahkan tidak tahu tentang ini, jadi apa yang kamu bicarakan untuk pasar? Qin Zi tertegun. Apa, bagaimana mungkin? Tidak lebih dari 50 pedagang anggur besar dan kecil di Luzhu, dan Qin Zi mengenal beberapa dari mereka, dan beberapa dari mereka adalah pedagang yang relatif kuat. Begitu Ye Chong muncul, dia berkata bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan para dealer ini. Apakah Anda yakin ini bukan lelucon? Saat ini, seorang wanita cantik di meja depan perusahaan mengetuk pintu dan masuk. Tuan Ye, ada seorang pria bernama Yu Tianhao di luar yang ingin bertemu denganmu. Ye Chong mengangguk, oh, begitu, biarkan dia menunggu sebentar, aku akan pergi sebentar. Si cantik di depan meja mundur sambil tersenyum. Ketika Qin Zi mendengar 3 kata, Yu Tianhao, dia sama sekali tidak tenang. Siapa di industri penjualan anggur yang tidak mengenal Yu Tianhao? Yu Tianhao sebenarnya datang untuk mencari Ye Chong sendiri. Ye Chong meminta Yu Tianhao menunggu sebentar. Qin Zi menelan, pandangan dunianya akan segera runtuh. Dia sekarang menegaskan bahwa apa yang dikatakan Ye Chong barusan adalah kebenaran. Bahkan jika Yu Tianhao memberikan wajah Ye Chong, lalu siapa di Luzhu yang tidak berani memberikan wajah Ye Chong? Qin Zi tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang ke titik seperti itu. Ya, Tuan Ye, saya memikirkannya. Dan saya masih ingin tinggal di perusahaan kami, tidak masalah jika saya tidak mendapat kenaikan gaji. Lagi pula, saya lebih optimis dengan perusahaan kami dan memiliki perasaan untuk perusahaan kami, kata Qin Zi. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu bisa mengundurkan diri sekarang. Qin Zi ingin mengatakan hal lain. Ye Chong tidak membiarkan Qin Zi berbicara, kamu masih di sini untuk membuang waktuku. Karena kamu ingin Yu Tianhao menunggu. Qin Zi ketakutan ketika mendengar tentang Yu Tianhao, dan bergegas pergi karena malu. Ye Chong, aku akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Qin Zi bergumam di dalam hatinya. Setelah mengusir Qin Zi, Ye Chong membawa Cheng Han dan Yu Tianhao untuk membicarakan beberapa masalah bisnis. Kedua belah pihak setuju untuk menandatangani kontrak keesokan harinya, dan kemudian Yu Tianhao pergi. Ye Chong pergi makan bersama Lin Tianqi dan Su Yuqian. Mereka bertiga sudah lama tidak makan bersama, jadi mereka menemukan restoran hotpot, memesan bir daging kambing, dan bersenang-senang. Lin Tianqi berkata, sekarang bisnis kilang anggur kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya, sejak Cheng Han menjabat, kilang anggur kami juga menjadi teratur, dan banyak aspek berkembang. Su Yuqian memuji, Lin Tianqi menghela nafas. Hei, kami pria besar tidak sebaik wanita. Jika kamu mengatakan itu, maka kamu harus berbicara tentang wanita cantik Tang Chun, dia bahkan lebih kuat. Kata Su Yuqian, ya, Lin Tianqi setuju. Meskipun cabang toko kecantikan Tang Chun belum dibangun, krim kecantikan mereka telah menembus jalan dan gang Luzhu. Model Tang Chun sebenarnya sama dengan kilang anggur, adalah mencari agen. Namun, Ye Chong tidak perlu maju, karena Tang Chun memiliki halo sendiri. Analisis terakhir, Tang Chun masih cantik. Sejak Tang Chun membuat iklan, dengan cepat menarik perhatian semua orang, dan banyak dealer berinisiatif untuk bekerja sama dengan Tang Chun. Hei, Kakak Chong, kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu sudah merawat wanita cantik seperti Tang Chun. Lin Tianqi tertawa. Ye Chong tersipu, makan milikmu. Setelah mereka bertiga makan malam, Ye Chong kembali ke komunitas Qilin Huating. Keesokan harinya, Ye Chong pergi ke kilang anggur dan menandatangani kontrak dengan Yu Tianhao, yang merupakan penyelesaian rencana penjualan kilang anggur. Sisanya bisa diserahkan kepada Cheng Han. Malam itu, ketika Ye Chong kembali ke komunitas, dia bertemu dengan Zhao Meiting di depan pintu. Zhao Meiting membawa tas troli kuning, dia baru saja kembali dari syuting di Beijing. Ye Chong, lama tidak bertemu,
Zhao Meiting tampak sangat senang melihat Ye Chong. Ye Chong mengambil tas troli dari tangan Zhao Meiting sambil tersenyum dan membantunya membawanya. "Iya, sudah lama sekali. Bagaimana, serial TV populer mana yang kamu filmkan?" Zhao Meiting tersenyum dan berkata sambil bercanda, "Kamu akan segera tahu." Keduanya berjalan ke pintu unit. "Ngomong-ngomong, Ye Chong, terima kasih. Saya sudah tahu tentang saudara laki-laki saya. Anda telah mengaturnya untuk bekerja di perusahaan Anda, dan sekarang dia telah menjadi pengawas kecil tim. Saya sangat senang." Ye Chong tertawa. Tersenyum, "Bukan apa-apa, itu karena penampilannya yang bagus." Adik laki-laki Zhao Meiting, Zhao Suiting, memang telah banyak berubah sejak Ye Chong meninggalkannya di kilang anggur terakhir kali dan menjadi porter. Zhao Suiting ini juga orang yang pintar. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chong untuk mengetahui bahwa kemampuannya tidak buruk, jadi dia mempromosikannya menjadi pengawas tim. Zhao Meiting berkata, "Tidak, saya harus berterima kasih banyak. Mengapa saya tidak mentraktir Anda? Makan malam-malam ini, bagaimana?" kata Ye Chong. Zhao Meiting menyeringai dan berkata, "Telepon saudaraku nanti, dan katakan padanya untuk berterima kasih secara langsung." Setelah itu, Zhao Meiting pulang dan berganti pakaian, dan keduanya pergi ke restoran hotpot yang sangat terkenal di jalan pejalan kaki kota Luzhu. Ye Chong awalnya ingin menyarankan sesuatu yang lain, karena kemarin dia, Lin Tianqi, dan Su Yuqian makan hotpot, tapi melihat Zhao Meiting ngiler, Ye Chong memikirkannya dan melepaskannya. Saatnya makan malam sekarang, dan ada banyak orang di restoran hotpot. Untungnya, Zhao Suiting telah datang untuk menempati tempat duduk terlebih dahulu. Jika tidak mereka mungkin harus mengantri di luar. Ye Chong dan Zhao Meiting masuk dan datang ke meja tempat Zhao Suiting berada. Pada saat ini, Zhao Suiting telah kehilangan bau udara, dan mengenakan terusan biru, terlihat sopan. Dia berdiri dan menyapa Ye Chong dan Zhao Meiting. Ketiganya duduk. Zhao Suiting telah memesan meja besar berisi berbagai bahan, dengan panci bebek Mandarin di tengahnya, dan memesan sebotol anggur merah. Zhao Meiting telah memakai topeng, bahkan saat makan, dia hanya terkelupas sedikit. Selain itu, dia mengenakan topi berpuncak runcing. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan tahu bahwa dia adalah bintang terpanas. Panci panas mulai menggelegak, dan Zhao Meiting menuangkan segelas anggur, mengangkat gelasnya dan berkata, "Ye Chong, saudara laki-lakiku dan aku sangat ingin berterima kasih. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk saudaraku." "Iya Kakak Chong. Jika bukan karena kamu, aku masih akan bermain-main sekarang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku." Ye Chong tersenyum, mendentingkan kacamata dengan mereka berdua, dan mereka bertiga meminum anggur dalam sekali teguk. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba mendengar pasangan muda di meja sebelah sedang menggoda. Gadis itu bertanya, "Apakah kamu tahu apa hal tersulit di dunia ini?" "Apa itu?" anak laki-laki itu bertanya. Gadis itu menjawab, "Itu janggut laki-laki." Wajah laki-laki sangat tebal sehingga janggutnya bisa menembus. "Apakah menurutmu itu yang paling sulit, benda di dunia ini? Apakah itu tebal?" "Apa?" tanya gadis itu. Anak laki-laki itu berkata, "Itu kulit wanita. Bahkan sesuatu yang keras seperti janggut tidak dapat menembus kulit wanita. Menurutmu apakah wanita memiliki kulit yang paling tebal?" Selesai dari mereka tertawa, pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berlari ke arah mereka. "Gadis kecil, kudengar kamu baru saja memarahiku." Pria itu tampak berminyak dan menatap gadis berusia 20-an, dan bertanya sambil menyeringai. "Siapa yang memarahimu? Siapa kamu?" kata gadis itu. "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa pria memiliki kulit yang tebal?" kata pria berminyak itu. Pacar gadis itu dengan cepat berkata, "Maaf, kami bercanda." "Persetan, bercanda? Kamu memarahi semua pria dalam satu kalimat, dan aku tidak tahan." Mengatakan ini, pria berminyak itu mengulurkan tangannya, lengan ke arah gadis itu, dia bergerak,
dan berkata dengan wajah perak, "Bagaimana kalau kamu pergi dan minum denganku? Minta maaf, dan aku akan memaafkanmu. Apa yang kamu lakukan?" Anak laki-laki itu berdiri dan mendorong pria berminyak itu. Pergi buku jari babi asin. Mereka sudah tahu bahwa pria berminyak ini sedang mencari kesalahan, hanya untuk menggertak perempuan. Pria berminyak itu tidak siap dan hampir didorong mundur. Dia berteriak, "Bajingan, kamu berani berkelahi denganku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Beraninya kamu memperlakukan pacarku lagi. Lakukan sesuatu." "Aku tidak sopan padamu," kata anak laki-laki itu. "Brengsek, kamu sangat luar biasa. Aku akan melihat siapa yang tidak sopan kepada siapa hari ini," kata pria berminyak itu, melambai di belakangnya, dan segera berjalan kedua pria kuat. "Singkirkan anak ini, kakak, jangan khawatir." Bocah itu terkejut, dia tidak menyangka pria berminyak ini memiliki pembantu. Dan kedua pria besar itu dengan mudah menaklukkan bocah itu. Gadis itu menjerit, dan semua orang di sekitar melihat mereka. Pada saat ini, pria berminyak itu memandangi gadis itu dengan riang, "Bagaimana? Apakah kamu ingin minum denganku?" Saat dia mengatakan itu, dia akan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah gadis itu. Gadis itu lari ketakutan. Pelayan di restoran hotpot bergegas mendekat dan berkata, "Tuan, tolong jangan membuat masalah di sini." Pada saat ini, semua orang menunjuk ke arah pria berminyak dengan kemarahan yang benar. "Mengapa kamu seperti ini? Benar, kamu benar-benar pengganggu. Siapa kamu? Terlalu merajalela untuk melakukannya. Bukankah tidak ada hukum raja?" Menghadapi tuduhan semua orang, lelaki berminyak itu tidak takut sama sekali. "Kamu bajingan? Tahukah kamu siapa aku? Nama saya Wu Yun. Saya punya sepupu bernama Wudi." Dia mencibir, "Apakah ada yang punya pendapat?" Semua orang terkejut dalam sekejap. Mereka mungkin tidak mengenal Wu Yun, tetapi tidak ada yang pernah mendengar nama Wu Di, putra tertua dari keluarga Wu Di Luzu. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa anak ini juga berasal dari keluarga Wu. Tidak heran dia berani merajalela. HMPH, apa hebatnya keluarga Wu? Semua orang menundukkan kepala, seolah-olah mereka tidak berani berbicara. "Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Ini terlalu menggertak," Zhao Meiting berkata dengan marah. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang bintang, dan dia tidak berani memprovokasi raksasa seperti keluarga Wu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalian duduk di sini sebentar, aku akan kembali ketika aku pergi." "Ye Chong, jangan." Sebelum Zhao Meiting selesai berbicara, Ye Chong sudah berjalan menuju Wu Yun. Di sisi lain, Wu Yun melihat bahwa tidak ada yang berani menantangnya, jadi dia menatap gadis itu dengan mesum lagi. Tangan babi asin terulur ke bahu gadis itu. "Ayo, adik kecil, apa istimewanya minum segelas anggur dengan kakakku?" Dia berkata dengan cara yang sangat keperakan. Gadis itu sudah bersembunyi di dinding, dan tidak ada cara untuk mundur. Melihat tangan babi asin itu terulur, dia berteriak, "Tidak!" Pacarnya sudah berada di bawah tekanan tiga pria besar, dan berteriak kesakitan dan tidak berdaya, "Lepaskan dia!" Tepat ketika tangan Wu Yun hendak menyentuh gadis itu, seseorang tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Orang yang menangkapnya adalah Ye Chong. Wu Yun memelototi Ye Chong dengan kejam. Hal yang baik akan segera berhasil, dan orang lain yang tidak takut mati keluar. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi dengan cepat. Jika kamu tidak melepaskannya, berhati-hatilah karena aku tidak sopan." Wu Yun mengutuk dengan marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu menggertak seorang gadis kecil di siang bolong? Kelihatannya tidak benar, yang termuda dari keluarga." Ye Chong mencibir, "Bahkan jika bungsu dari keluarga Wu datang sendiri, aku bisa masih memukulmu." Wu Yun melambaikan tangannya dan memarahi, "Apa yang kamu sangat sombong, ini sangat keras. Mengapa kamu tidak pergi ke langit?" Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan ledakan besar, kekuatan yang berasal dari pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dengan klik pergelangan tangannya langsung dihancurkan oleh Ye Chong.
teriak Wu Yun. Kemudian, dengan dorongan biasa, Ye Chong mendorong Wu Yun Chao dengan terhuyung-huyung, dan duduk di tanah. Kerja bagus, semua orang bertepuk tangan dan memuji. Ini draft, siapa yang bertepuk tangan? Wu Yun memarahi. Semua orang segera menutup mulut mereka. Wu Yun sangat marah sehingga dia menunjuk Ye Chong dan berteriak, "Berikan padaku, pukul dia sampai mati." Ye Chong tersenyum sedikit, maju selangkah, dan menamparkan wajah masing-masing dari dua pria kuat itu. Retak-retak, kecepatan Ye Chong sangat cepat, dan kedua pria kuat itu terhempas sebelum mereka bisa bereaksi. Pada saat yang sama, di belakang Ye Chong, ada adik laki-laki Wu Yun, yang bersembunyi di tengah keramaian. Melihat punggung Ye Chong menghadapnya saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk Ye Chong. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Zhao Suaiting. Dia meraih gelas anggur di sebelahnya dan melemparkannya ke adik laki-laki itu. Memaki, "Beraninya kamu menyerang secara diam-diam." Botol anggur itu mengenai kepala adik laki-laki itu, dia kehilangan pijakan, terpeleset, dan tiba-tiba itu tergelincir dan jatuh langsung ke dalam arah Zhao Meiting. Zhao Meiting sedang duduk di sana, tidak bisa bergerak dengan mudah, dan tidak punya waktu untuk mengelak. Adik laki-laki itu melepaskan topeng Zhao Meiting dan topi memuncak. Dan pisau di tangan adik laki-laki itu sangat tajam, dan dalam sekejap, luka sepanjang 5 cm tergores di wajah Zhao Meiting. Zhao Meiting berteriak, "Ah!" dan darah mengalir di wajahnya dalam sekejap. "Saya Cao." Zhao Suaiting menendang adik laki-laki itu, berlari ke arah Zhao Meiting dan bertanya, "Kakak, ada apa denganmu?" Ye Chong menjauh. Jadi dia hanya bisa melihat Zhao Meiting terluka. Bekas luka yang dalam tergambar di wajah Zhao Meiting. Dia merasa wajahnya sangat sakit sehingga dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Baru saat itulah semua orang menemukan Zhao Meiting. "Aku akan pergi, bukankah ini bintang besar?" Zhao Meiting bersambung.